Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernasari dari kelompok 7, izin untuk memaparkan tentang RPP kelompok kami. Mengenai RPP, apa itu RPP? RPP merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang di dalamnya memuat tujuan pembelajaran dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Pertama, ada identitas RPP. Bisa dilihat ada satuan pendidikan berupa SMP, ada mata pelajaran yaitu bahasa Indonesia, ada tema yaitu mengapresiasi dan rekreasi fabel, ada kelas atau semester, kelas 7 semester genap tahun pelajaran 2020-2021, alokasi waktu pertemuan pertama 2 kali 40 menit. Selanjutnya ada A, kompetensi inti yang mengisi menghayati ajaran agama dan menunjukkan perilaku yang akan dihasilkan oleh siswa setelah belajar fabel tersebut. Berikut ada B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Dalam kompetensi dasar atau KD, di dalamnya memuat struktur fabel, identifikasi informasi fabel, dan setelah mempelajari fabel, indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan agar siswa dapat menjelaskan fabel secara baik, dapat menyimpulkan, dapat mengidentifikasi struktur fabel. Selanjutnya ada yang C, tujuan pembelajaran. Tujuan ini memuat di dalamnya terdapat model pendekatan yang dilakukan dan hasil fokus nilai-nilai sikap yang akan ditiru oleh siswa seperti peduli, jujur berkarya, tanggung jawab, toleransi, kerjasama, proaktif, kreatif, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaliana Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan, model pembelajaran, dan teknik pembelajaran yang kita gunakan. Untuk pendekatan yang kita gunakan ialah scientific learning, yaitu peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep dan prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan dan merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikannya. Kemudian untuk model pembelajaran yang kita gunakan ialah discovery learning, yaitu model pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada untuk mengeksplorasi dan memecahkan masalah. Kemudian untuk teknik pembelajaran yang kita gunakan ialah teknik tanya jawab, di mana guru mengajukan beberapa pertanyaan terkait materi fabel, kemudian siswa menjawab pertanyaan tersebut. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Ya, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai fabel. Ada yang tahu belum sih apa itu fabel? Ada yang berani? Ya, Amel, apa itu fabel? Pinter. Fabel adalah cerita mengenai hewan atau binatang, tetapi sifatnya itu menyerupai manusia atau sama seperti manusia, seperti itu. Nah, coba kalian buka di buku ini halaman 80. Lihat, di situ ada fabel yang berjudul Belalang Sembah. Nah, ada yang udah baca kan? Kalian pasti udah baca kan Belalang Sembah? Nah, coba Ibu minta satu orang buat jelasin apa yang ada di dalam fabel Belalang Sembah. Siapa yang berani? Ya, Umam. Tolong Umam jelaskan sini ke depan. Ya, Umam, apa yang dimaksud dengan cerita di dalam buku tersebut Belalang Sembah? Dengarkan ya semuanya, dengarkan Umam. Ya, bagus Umam, silakan duduk. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Umam tadi, bahwa di dalam cerita fabel Belalang Sembah itu terdapat beberapa tokoh. Ada dua tokoh, yaitu semut atau para semut. Jadi semutnya banyak ya, tetapi kita ambil satu tokoh aja, yaitu semut. Dan yang kedua yaitu belalang sembahnya. Nah, jadi konon ceritanya semut itu akan menghadapi atau musim dingin itu akan datang. Nah, belalang sembah itu terkenal
dengan tariannya. Jadi belalang sembah tuh suka banget sama menari. Nah, tetapi belalang sembah itu tidak memikirkan jika musim datang kelak. Jadi jika musim dingin datang, maka makanan itu akan sulit untuk dicari. Nah, makanya itu para semut-semut kecil, mereka berlomba-lomba untuk mencari makanan untuk ditimbun atau disimpan, yang nantinya jika mereka menghadapi musim dingin, makanan tersebut akan bisa dimakan atau sebagai cadangan makanan untuk mereka. Tetapi beda dengan si belalang sembah. Belalang sembah kegiatannya selalu menari. Dia selalu menari, tetapi dia tidak pernah memikirkan dia akan makan apa atau cadangan makanan apa yang akan dia siapkan di musim dingin nanti. Nah, suatu ketika belalang sembah bertemu dengan para semut itu. Dia melihat para semut itu memasukkan makanan ke dalam sarangnya atau ke dalam lubang para semut itu. Kemudian belalang sembah bertanya kepada semut, "Hei semut, kenapa kamu memasukkan begitu banyak makanan ke dalam sarangmu?" Kemudian semutnya menjawab, karena nanti bakal ada musim dingin datang dan kami tidak punya cadangan makanan yang cukup jika musim dingin tiba, dan akan sangat kesulitan untuk mendapatkan makanan, kata si semut. Kemudian belalang sembah tidak menghiraukannya. Belalang sembah terus menari hingga akhirnya keesokan harinya atau beberapa waktu musim dingin datang dan belalang sembah tidak punya sedikit pun atau satu pun cadangan makanan. Kemudian ia kelaparan, ia kehausan, hingga akhirnya dia terjatuh, terkapar sakit. Kemudian si semut memberikan sedikit makanannya, tetapi si semut awalnya tidak mau untuk memberikan makanan karena dia rasa tidak cukup untuk makanannya juga, seperti itu. Tetapi dengan hati yang ikhlas, hati yang baik, si semut memberikan makanannya kepada belalang sembah. Nah, dengan begitu belalang sembah mempercayai bahwa yang namanya hidup itu harus bekerja keras, harus berusaha, tidak bisa hanya dengan menari, tidak bisa hanya dengan diam saja makanan akan datang dengan sendirinya, tidak bisa. Maka dari situ belalang sembah menyadari bahwa yang dilakukan oleh semut adalah suatu perbuatan yang baik dan sangat terpuji. Maka dari itu kita sebagai manusia tidak boleh berputus asa, tidak boleh hanya berdiam diri tanpa ada usaha. Kita harus mengikuti cara semut. Meskipun musim dingin belum datang atau belum tiba, tetapi semut telah menyiapkan cadangan makanan untuk bekalnya nanti. Tetapi berbeda dengan belalang sembah. Belalang sembah santai-santai saja, dia tidak menyiapkan makanan apapun, meskipun nantinya dia ujung-ujungnya tetap kelaparan, tetapi dia tidak mau berusaha dari awal. Nah, jadi amanatnya dari ibu, semoga kalian tidak mengikuti contoh belalang sembah dan hiduplah dengan penuh kerja keras dan keyakinan, serta jangan lupa untuk saling menolong terhadap sesama makhluk hidup. Seperti yang dilakukan semut kepada belalang sembah, dia menolong meskipun makanannya tidak cukup banyak, seperti itu. Ibu rasa sekian cerita mengenai fabel hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa mempraktikkan atau menjelaskan secara lebih detail mengenai fabel dan jenis-jenis fabel. Terima kasih. Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari RPP yang telah kami buat. RPP ini berdasarkan materi SMP kelas 7 semester 2. Di dalam RPP ini memuat kompetensi inti di mana terdapat memahami, menghayati sikap dan perilaku yang baik, lalu menunjukkan dan mencoba untuk mengolah keterampilan siswa. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi informasi tentang fabel daerah setempat yang dibaca dan didengar.
Yang kedua, menelaah struktur dan kebahasaan fabel. Yang ketiga, menceritakan kembali isi fabel. Dan yang keempat, memerankan isi fabel. Selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini terdapat pertemuan, yaitu memulai pendekatan scientific learning, bagaimana menjelaskan karakter si fabel. Yang kedua, fokus terhadap nilai sikap. Dan selanjutnya yaitu ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Untuk metode pembelajarannya sendiri yaitu terdapat scientific learning dan discovery learning, di mana pembelajaran penemuan. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran yang dipakai berupa media LCD proyektor, laptop, dan bahan tayang. Selanjutnya sumber belajar yaitu dari buku, modul bahan ajar, internet, dan sumber lain yang relevan. Selanjutnya untuk pertemuan pada kegiatan inti, siswa diminta untuk menelaah struktur fabel. Bagaimana si peserta didik ini melihat, mengamati, membaca, mendengar, menyimak, menulis, menanya, mengajukan pertanyaan, mengumpulkan informasi, mengamati objek, mempraktekkan aktivitas, mendiskusikan dan mengolah informasi dalam menelaah struktur dan bahasa fabel. Untuk yang terakhir, penilaiannya sendiri dibagi menjadi 4, yaitu bentuk penilaian. Terus yang kedua ada instrumen atau rubrik penilaian. Yang ketiga ada program remedial. Dan yang keempat terdapat pengayaan. Saya datang kerbau, kancil, dan kelinci. Harimau.